Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisia. Saya akan mempresentasikan modifikasi modul pembelajaran yang sudah saya lakukan sebagai pemenuhan kebutuhan ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Fokus saya pada modifikasi modul adalah kesesuaian dengan kebutuhan belajar peserta didik di SMA Negeri 104, khususnya kelas 11-7. Setelah melakukan observasi di ruang kelas, terdapat beberapa instrumen modul ajar yang perlu dilakukan modifikasi. Antara lain, pertama, media pembelajaran, kedua, sumber belajar, ketiga, model pembelajaran, keempat, pertanyaan pemantik, dan yang terakhir, LKPD. Dari hasil observasi tersebut, saya mendapatkan bahwa peserta didik cenderung aktif dan fokus ketika pembelajaran melibatkan media pembelajaran yang interaktif. Namun, pada modul ajar yang saya observasi, tidak terdapat media pembelajaran interaktif, sehingga pada modifikasi pembelajaran, saya menambahkan media pembelajaran berupa video pembelajaran, PowerPoint, Google Form, dan quizzes. Penambahan media pembelajaran interaktif tentu akan menambahkan pula sumber belajar yang akan digunakan. Maka, pada hasil modifikasi modul ajar, saya menambahkan sumber belajar berupa yang pertama, modul ajar, PowerPoint, platform YouTube, dan LKPD. Modifikasi model pembelajaran. Pertimbangan untuk memodifikasi model pembelajaran yang sebelumnya karena saya melihat diskusi yang dilakukan di kelas belum berjalan secara efektif. Pada model pembelajaran sebelumnya, model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery by Learning, yang mana pada kegiatan inti, peserta didik diminta untuk berdiskusi secara kelompok dan mengembangkan materi yang terdapat dalam LKPD yang diberikan. Kemampuan awal peserta didik yang belum cukup kuat membuat diskusi tidak berjalan efektif dan menghabiskan cukup banyak waktu. Sehingga pada modifikasi ini saya menawarkan model pembelajaran berupa problem based learning. Saya rasa model pembelajaran ini paling cocok karena pada penyampaiannya dapat diberikan berupa contoh yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Modifikasi pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang terdapat di modul ajar sebelumnya menurut saya belum dapat digunakan mengingat kemampuan awal peserta didik. Sehingga pertanyaan pemantik dapat dimodifikasi menjadi yang pertama, apakah yang diketahui tentang unsur-unsur lingkaran? Yang kedua, apakah setiap unsur lingkaran saling berhubungan satu sama lainnya? Modifikasi model pembelajaran akan membuat langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti berubah. Berikut langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran based learning yang dapat saya tawarkan. Langkah pertama, guru dapat menayangkan video pembelajaran tentang konsep lingkaran dan busur lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menggunakan slide PowerPoint, guru dapat menyampaikan konsep lingkaran dan busur lingkaran yang akan dipelajari. Setelah itu, peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan definisi lingkaran dan busur lingkaran serta memberikan contoh penerapannya. Langkah keempat, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan dan berdiskusi secara berkelompok. Setelah membagikan LKPD, guru dapat berkeliling untuk melihat dan mengamati proses diskusi yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya, perwakilan kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan jawaban dari latihan soal yang terdapat di LKPD. Setelah presentasi, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Langkah terakhir, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik jika terdapat kesalahan dalam pengerjaan.
Yang terakhir, modifikasi LKPD. Menurut pendapat saya, LKPD yang dicantumkan di dalam modul ajar sudah sangat baik. Namun, belum terdapat contoh relevan atau pertanyaan pemecahan masalah. Selain itu, pada soal nomor 5, peserta didik diminta untuk menentukan panjang tali busur, yang mana konsep panjang tali busur belum dibahas pada pertemuan ini. Sehingga pada modifikasi LKPD, saya menghapuskan soal tersebut dan menggantikannya dengan pertanyaan-pertanyaan pemecahan masalah. Pertanyaan pemecahan masalah yang dapat saya tawarkan, yang pertama, di sebuah taman terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 meter. Jika sebuah jalan setapak melingkar di sekitar kolam dan membentuk busur dengan sudut 90 derajat, berapa panjang jalan setapak tersebut? Untuk soal yang kedua, dalam sebuah acara, sebuah lampu sorot dipasang di tengah panggung berbentuk lingkaran. Jika lampu tersebut dapat menyinari area dengan sudut 150 derajat dan jarak dari lampu ke tepi panggung adalah 4 meter, berapa panjang busur yang disinari oleh lampu tersebut? Sekian hasil presentasi modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.